Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 2 sekolah dasar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesemangatan dalam belajar sehingga kita senantiasa siap untuk thalabul ilmi. Anak-anak sekalian, setelah kita selesai mempelajari pelajaran ke-8, sekarang kita akan mempelajari pelajaran ke-9 tentang Allah Maha Suci. Namun sebelumnya, mari anak-anak sekalian kita awali dengan berwasilah kepada Allah dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke anak-anak sekalian, Allah Maha Suci. Allah Subhanallahu wa ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Sungguh Allah itu sempurna, tiada celah sama sekali. Kegiatan Q apa nih? Dalam belajar ini ya ada 2 gambar, 1, 2. Nah, kira-kira yang ke atas itu gambar nomor 1 itu apa anak-anak? Iya, itu lagi gambar orang atau anak yang bermunajat, berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Bawahnya apa? Iya, adalah sholat berjamaah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, tidak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya. Kita langsung saja ke bagian A. Yang pertama akan kita pelajari, yakin Allah itu Maha Suci. Kita harus punya keyakinan dalam hati, pikiran, yang kemudian kita implementasikan, kita tuangkan dalam perbuatan, ucapan kita sehari-hari, bahwasanya Allah itu Maha Suci. Kita yakin Allah Maha Suci. Allah Subhanallahu wa ta'ala suka pada orang yang mensucikan diri. Innallaha thahir yuhibbul jamal. Dan sekalian, segala kekurangan, segala celah itu sama sekali tidak ada pada zat Allah. Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Apa contoh mensucikan diri? Ya suci baik itu secara kasat fisik badan maupun di dalam hati dan pikiran. Allah suka yang orang-orang semacam itu, menjaga kesucian diri dan jiwa. Contoh menjaga kesucian diri bagaimana? Badannya harus senantiasa bersih, suci. Pakaiannya juga harus bersih, suci. Tempatnya juga harus bersih dan suci. Bagaimana caranya mensucikan tempat? Ya biasa dong. Gimana? Ya membersihkan lingkungan, cara menyapu, mengepel dan sebagainya, merapikan taman dan sebagainya. Banyak sekali yang dapat kita lakukan. Itu ya, an-nadhafatu minal iman. Suci itu sebagian daripada
iman. Bersih sebagian daripada iman. Seperti itu ya, anak-anak sekalian. Mensucikan diri jasad badan kita bagaimana? Ya cara mandi. Mensucikan dari najis kan dicuci, dibasuh dan sebagainya. Ada juga yang namanya hadas. Cara mensucikannya kita harus berwudu atau tayamum atau mandi dan sebagainya. Tidak sah sholat contohnya. Tidak boleh memegang Al-Quran contohnya. Kalau kita punya hadas. Contoh kentut, habis pipis, habis dan sebagainya. Itu kita punya hadas. Maka setelah kita mensucikan najis, setelah itu baru kita berwudu untuk membersihkan diri kita dari hadas. Setelah itu barulah kita dikatakan suci dan sah untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Untuk itu kita harus senantiasa mensucikan diri. Di semester 1 kita sudah belajar wudu ya. Nawaitu wudu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala itu diawali dengan bismillah membasuh telapak tangan sampai diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Masih ingat urutannya? Masih lah ya, masih. Kalau lupa ingat-ingat kembali di rumah. Itu jangan sampai lupa. Nah, mensucikan diri, batin dan pikiran kita gimana mensucikannya? Jangan sampai kita punya sifat yang namanya su'udon, berburuk sangka, iri, dengki kepada teman-teman atau orang lain, tidak boleh. Sombong, tidak boleh. Itu ya. Kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Cara mensucikan jiwa dan pikiran kita. Lanjutkan, manusia harus mensucikan dirinya. Mensucikan diri berarti membersihkan hati. Yaitu tadi. Caranya membersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Iri, dengki, sombong, takabur, iya. Gitu kan. Nggak boleh semacam itu. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Sudah dikatakan tadi ya. Ketika ada kena najis, itu harus kita bersihkan. Apa najis itu? Ya kotoran hewan dan sebagainya. Pipis kita, itu juga najis. Dibersihkan, harus dibasuh. Pakaian, tempat, dan sesuatu yang kotor itu dibersihkan. Banyak caranya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ayo menyanyi Allah Maha Suci dengan nada lagu becak-becak. Tolong bawa saya, masih ingat? Ya, oke. Dengarkan Pak Rahim. Allah Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Ulangi bareng-bareng dan Rahim. 1, 2, 3. Allah Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Sekali lagi, Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah,
Allah Maha Suci. Terima kasih semuanya. Intinya apa? Allah itu Maha Suci dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang keji. Untuk itu apa yang kita lakukan? Kita harus yakin bahwasanya Allah Maha Suci. Setelah itu kita harus senantiasa memuji kepada Allah yang Maha Suci itu. Nah, Allah suka kepada umatnya yang mensucikan diri. Suci dari apa? Suci dari kotoran. Baik itu pakaian, tempat, dan sesuatu yang kotor. Baik itu suci secara fisik maupun suci secara non-fisik. Yang non-fisik ya, hati kita harus bersih dari sifat-sifat yang tercela, kikir, sombong, takabur, itu ya, hasud, iri, dengki, dan sebagainya. Itu harus kita jauh-jauhkan dari sifat-sifat kita. Nah, sekalian, di sini insya Allah aku bisa, di situ ada tabel. Ada tabel itu kalian bisa pelajari ya. Yuk, aku percaya Allah itu Maha Suci. Allah Maha Suci tidak? Iya, berarti kita harus percaya. Checklist ya. Oke ya, betul. Aku percaya Allah suci dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Ya, harus. Aku selalu mencucikan diri sendiri. Iya. Gosok gigi, mandi, dan sebagainya. Ya. Aku selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Iya, harus itu. Ya. Ayo berlatih, itu ada 3 tuh titik-titik isikan. Yuk bareng-bareng yuk. Titik-titik suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Apa ini isinya titik-titik? Lengkapi kalimat. Titik-titik suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Ya Allah. Isinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tulis. Lengkapi coba. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Betul. Nomor 2, kita harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha apa? Maha suci. Betul. 3, manusia harus titik-titik dirinya sendiri. Ayo, apa? Manusia harus titik-titik dirinya sendiri. Ayo. Manusia harus mensucikan dirinya sendiri. Ya. Baik jasmani maupun rohani. Jasmani ya mandi, ya gosok gigi, ya baju, pakaian, tempat tinggal, lingkungan juga harus bersih. Seperti itu jasmaninya. Rohaninya gimana? Hatinya, pikirannya harus bersih dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Sombong, iri, terus kemudian dengki, terus kemudian kikir, dan sebagainya. Itu ya. Harus kita jauhkan sifat-sifat yang tercela dari diri kita. Saya kira dari pembelajaran kita kali ini kita cukupkan pada bagian A tentang Allah Maha Suci. Bagian B, insya Allah Al-Qudus akan kita terangkan di video yang akan datang minggu depan. Mari kita tutup bahasan kita kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahim akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.